Halo semua, perkenalkan nama saya Gifar. Di sini saya akan menjelaskan uh, hasil dari praktikum proyek PBL kami dari tim PBL RKS 610. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari misalnya penginstalan hingga penggunaan dari beberapa tools seperti Nmap, Burp Suite, Kismet, dan beberapa metode untuk melakukan wireless penetration testing seperti melakukan crack WPA atau WPA2 dengan menggunakan AirCrack NG Suites. Kemudian ada juga packet capture and decrypt dengan menggunakan Wireshark. Kemudian menjelaskan bagaimana skema METM and in the middle attack dengan mengimplementasikan Evil Twin dan Wi-Fi deauthentication. Dan di sini juga saya menjelaskan terkait bagaimana keylogging atau keylogger bekerja dengan memanfaatkan Raspberry Pi sebagai alat untuk menerima hasil keylogging dari yang diinjek pada komputer korban. Kemudian terakhir saya akan menjelaskan bagaimana post exploitation bisa dilakukan atau payload injection bisa dilakukan dengan memanfaatkan Raspberry Pi 5 sebagai alat untuk melakukan post exploitation tersebut gitu. Dan berikut presentasinya. Di sini untuk pertama-tama tools yang saya gunakan, yang kami gunakan di sini dalam project ini adalah tools Nmap, yaitu tools yang digunakan untuk melakukan scanning terhadap sistem target sistem, baik melakukan port scanning atau OS versioning scanning atau service versioning scanning, jadi gitu. Dan di sini bisa dilihat banyak sekali option-option yang bisa digunakan seperti dengan menggunakan ping scan, terus bisa menggunakan scan yang bisa digunakan dengan menggunakan TCP SYN scan atau paket yang dikirim untuk melakukan scanning adalah dengan menggunakan TCP, menggunakan protokol TCP. Dan di sini bisa juga service atau version detection atau untuk melihat versi dari service atau untuk versi dari service yang digunakan. Kemudian ada juga versi OS atau dengan menggunakan option min O untuk melihat OS apa yang digunakan. Dan di sini saya menggunakan command nmap, dan untuk targetnya di sini ialah target domain yaitu example.com. Dan bisa dilihat hasilnya ada dua port yang state-nya di sini ialah open, yaitu port 80 untuk HTTP dan port 443 untuk HTTPS. Selanjutnya saya juga coba untuk menggunakan option min S besar, yaitu option dimana melakukan scanning dengan mengirimkan paket dengan protokol TCP pada domain example.com. Bisa dilihat responnya juga sama, cuma ada dua port yang terbuka. Dan terakhir di sini saya melakukan scan untuk service version, ini mana untuk melihat versi atau service apa yang digunakan untuk port-port tersebut gitu. Dan bisa dilihat di sini untuk kedua port yang terbuka mereka menggunakan versi dari Akamai Ghost atau service dari Akamai Ghost untuk HTTP acceleration or mirror service. Selanjutnya saya akan menggunakan tools Zenmap, yaitu perbedaannya kalau Nmap tadi berbasis CLI dan Zenmap di sini berbasis GUI atau Graphical User Interface. Sini sama targetnya itu example.com, dan di sini scanningnya bisa menggunakan jenis-jenis profil yang berbeda-beda tergantung kebutuhan. Dan di sini saya menggunakan Quick Scan Plus, dimana komennya di sini termasuk service versioning, kemudian ada OS detection,
Dan bisa dilihat di sini sama versionnya menggunakan service dari Akamai Ghost, dan OS yang digunakan di sini adalah Linux gitu. Dan router, bisa dilihat ada router yang digunakan router MikroTik. Kemudian network distance-nya bisa diketahui ada 17 hops dalam untuk mencapai target tersebut. Sini banyak sekali yang bisa karena berbasis GUI bisa dilihat di sini topologinya seperti apa. Kemudian bisa dilihat secara grafikal dan secara detail. Untuk bagian host detailsnya di sini dijabarkan juga. Jadi saran saya mungkin lebih mudah untuk menggunakan ZenMap dibandingkan Nmap. Namun itu kembali lagi pada masing-masing pengguna. Baik, selanjutnya di sini kami menggunakan Burp Suite, dan untuk versi Burp Suite ini kami menggunakan Burp Suite edisi Community. Dan di sini saya melakukan implementasi untuk penggunaan Burp Suite pada salah satu website untuk melakukan penetration testing, yaitu Portswigger. Dan saya melakukan untuk mencari kerentanan di suatu laman website yang ada pada Portswigger tersebut, yang dimana kerentanan tersebut berfokus pada tipe kerentanan yang bisa dieksploitasi melalui path traversal. Nah, di sini saya coba mengakses suatu laman tersebut dan mengopernya dengan membuka built-in browser yang ada pada aplikasi Burp Suite, dan mencoba menyalin URL yang tersedia dari Portswigger tersebut dan mencoba mengaksesnya pada browser tersebut. Di sini saya coba mengakses salah satu endpoint, yang dimana endpoint tersebut mencoba untuk mengambil gambar dengan menggunakan parameter file name. Nah, di sini saya coba memasukkan endpoint tersebut ke dalam salah satu fitur dari Burp Suite, yaitu repeater, dan mencoba memanipulasi salah satu parameter yang ada pada endpoint image tersebut, yaitu file name, di mana saya mencoba untuk mengakses file system yang ada pada server dengan memasukkan komen-komen Linux seperti // itu, dan mencoba mengakses file password etc password untuk melihat user yang ada pada user ataupun user yang tersimpan di server tersebut gitu. Di sini bisa dilihat ada beberapa user seperti Peter, Carlos yang bisa diakses pada server tersebut. Baik, selanjutnya di sini kami menggunakan salah satu tools yang digunakan untuk melakukan wireless scanning, yaitu kami menggunakan tools seperti Kismet, yang dimana Kismet ini berbasis web interface untuk melihat SSID apa saja yang terhubung atau yang ada pada suatu jaringan. Di sini saya mencoba untuk melihat NIC apa aja yang tersambung ke Raspberry Pi. Di sini ada 3 WLAN, jenis WLAN yang tersambung. Di sini saya mencoba untuk menggunakan WLAN 2 untuk membuat WLAN 2 menjadi mode monitor. Yang dimana karena Kismet itu membutuhkan network interface yang dimana modenya itu sudah dirubah ke mode monitor. Tuh, untuk melakukan monitoring ke jaringan yang ada. Ini harus dirubah untuk keperluan dependensi dari Kismet tersebut. Di sini bisa dilihat setelah menggunakan WiFi dan memilih WLAN 2 sebagai WLAN yang digunakan untuk melakukan monitoring jaringan. Di sini perubahan namanya yaitu menjadi WLAN 2 MON. Di sini bisa dilihat dengan menggunakan komen Kismet WLAN 2. Sini dijalankan Kismet tersebut dan bisa dilihat
Kismet tersebut menyediakan satu endpoint dengan port 2501 untuk bisa diakses dengan melalui browser dan memasukkan username password. Sini melakukan set username password yang akan digunakan untuk melakukan monitoring jaringan. Dan bisa dilihat berikut hasilnya. Sini terdapat list SSID yang berhasil terekam melalui NIC Wulan 2 dan ditampilkan melalui Kismet. Dan banyak sekali MAC address dari masing-masing SSID. Sini banyak sekali fiturnya, ada untuk bisa melihat SSID dan banyak sekali detail informasi yang bisa digunakan untuk melakukan analisis lebih mendalam. Baik, selanjutnya di sini kami melakukan wireless penetration testing, yaitu salah satunya ialah dengan melakukan crack pada access point dengan sistem security WPA 2. Dan di sini kami menggunakan tools, yaitu salah satu tools yang digunakan ialah AirCrack. Dan pertama saya di sini membuka dua terminal dan melihat NIC yang terhubung ke Raspberry Pi. Di sini saya berencana untuk menggunakan WLAN 1, yaitu WLAN dengan chipset Qualcomm Atheros AR9271 yang merupakan eksternal NIC dari yang terhubung ke Raspberry Pi 5. Di sini saya ubah terlebih dahulu WLAN 1 ke mode monitor dengan menggunakan AirMon. Bisa juga menggunakan Wi-Fi dan mengubah nama WLAN menjadi WLAN 1 mon. Selanjutnya saya menggunakan AirRodam di sini untuk melakukan wireless scanning. Yang dimana sebelumnya saya menggunakan Kismet yang dimana berbasis QoS, namun untuk ini saya menggunakan AirRodam yang berbasis CLI untuk melakukan wireless scanning dengan semua access point ataupun endpoint yang ada pada satu jaringan. Sini saya berencana untuk melakukan serangan crack WPA 2 pada satu endpoint, yaitu endpoint Real AC. Sini saya memasukkan komen AirRodam untuk menyimpan komunikasi data yang terhubung ke ISSID Real AC. Ini mana komunikasi data yang tersimpan tersebut berbentuk PCAP yang disimpan dengan nama hacked dan memasukkan nomor channel tersebut pada komen AirRodam tersebut, dan juga memasukkan BSSID dengan NIC yang terhubung. Kemudian saya melakukan Wi-Fi deauthentication untuk memutuskan semua device-device yang terhubung ke Real AC tersebut. Dan ini dikirim tanpa melakukan limit pada paket yang dikirim. Dan setelah dilihat ada kemungkinan kalau misalnya salah satu device itu sudah terputus koneksinya dengan Real AC, maka saya untuk menghentikan koneksinya. Dan ketika ada satu device yang terhubung, maka di sini bisa dilihat untuk Real AC tersebut ada nodes IAPL yang dimana mengindikasikan bahwa ada device yang mencoba menghubungi kembali Real AC tersebut dan mengakses internet melalui access point Real AC tersebut.
Kemudian bisa dilihat di sini tersimpan file pcap yang dimana merekam komunikasi data antara device-device yang terhubung ke access point real AC. Di sini kami menggunakan salah satu tools yaitu AirCrack untuk melakukan crack password atau crack password dengan menggunakan metode dictionary, yang dimana list yang digunakan disebut list yang digunakan untuk melakukan cracking password tersebut itu berdasarkan list yang ada pada salah satu file, yang ini di sini pada file roq.txt, dan dicoba dan berhasil menemukan password yaitu 112345678. Baik, selanjutnya di sini kami melakukan paket capture and decrypt, dan setelah terhubung ke access point real AC setelah mendapatkan password melalui crack WPA 2, sini saya melakukan setup environment variable untuk SSL keylog file, yang dimana di sini akan menyimpan file, akan mengenerate file SSL key log atau log SSL traffic handshake, yang nantinya akan digunakan untuk melakukan decrypt hasil paket capture yang ada pada Wireshark. Bisa dilihat di sini saya mencoba untuk mengakses Brave browser dan mencoba mengakses beberapa website seperti magazine, Fox News. Kemudian di sini saya juga mengakses Facebook dan mencoba untuk melakukan login. Oke, setelah itu saya mencoba untuk melihat, ternyata file tersebut sudah tergenerate. Bisa dilihat di sini ada secret untuk hasil dari generate log SSL yang digenerate dengan menggunakan set variable SSL keylog file. Kemudian di sini saya mencoba untuk masukkan file log tersebut ke dalam Wireshark melalui edit, kemudian protokol dan TLS. Kemudian apply dan mencoba filter untuk paket-paket HTTP 2. Dan bisa dilihat di sini paket-paket tersebut sudah berhasil di decrypt. Bisa dilihat header apa saja yang diakses, kemudian data-datanya bisa dilihat secara plain text, kemudian endpoint apa saja, kemudian menggunakan metode apa saja yang digunakan pada saat mengakses browser tersebut. Selanjutnya di sini kami melakukan man in the middle attack dengan menggunakan metode Wi-Fi deauthentication dan pembuatan evil twin atau rogue access point dengan menggunakan tools yaitu Fluxion. Sini bisa dilihat kami menggunakan tools yang kami dapat dari GitHub yaitu Fluxion, dan bisa di-download melalui git clone, command git clone. Sini kami mencoba mendownloadnya. Dan setelah selesai mencoba mengakses dan menjalankan melalui fluxion.sh. Di sini bisa dilihat tampilan awal dari Fluxion. Di sini kami menggunakan Captive Portal sebagai wireless attack-nya dan menggunakan WLAN 1 sebagai NIC. Dan di sini kami memilih untuk melakukan scan ke semua channel baik dari 2,4 frekuensi 2,4 hingga 5 GHz. Kemudian
setelah targetnya di sini yaitu menggunakan yaitu targetnya yaitu berupa SSID Relace, kami menutup dan bisa memilih untuk target dari yang akan dijadikan sebagai evil twin. Sini kami memilih 003 yaitu Relace, dan di sini juga kemudian memilih untuk wireless interface yang akan dilakukan untuk jamming, tracking. Di sini sama menggunakan ulan 1 yaitu Qualcomm Atheros. Dan untuk metode authentication-nya kami menggunakan AirPlay yang dimana tools yang sama digunakan sebelumnya pada saat crack WPA 2 dan menggunakan password verification, memilih password verification method menggunakan Copeti. Dan di sini kami memasukkan handshake yang akan digunakan oleh Fluxion ini, dan menggunakan hasil dari rekaman handshake PCAP yang digunakan pada saat crack WPA 2 sebelumnya, yaitu file hack.cap yang telah terekam melalui tools Aerodam sebelumnya. Di sini melakukan untuk memilih method verification menggunakan Copeti. Dan kemudian memilih SSL certificate apakah untuk meng-create atau menggunakan yang sudah ada. Di sini kami memilih untuk meng-create. Kemudian memilih untuk internet connectivity. Di sini kami memilih untuk disconnected. Dan terakhir memilih tampilan untuk evil twin-nya, yaitu tampilan ketika klien itu sudah tidak terhubung namun coba menghubungi kembali, dan klien tersebut dari sisi korban akan menampilkan portal captive, yang dimana mereka akan mencoba untuk memasukkan atau mengakses laman website ini, dimana mereka diharuskan untuk memasukkan password. Dan di sini bisa dilihat kami menggunakan interface dari TP-Link, dan setelah dijalankan terdapat 6 terminal yang muncul, dimana berupa DHCP service. Bisa dilihat ada access point service, authenticator, kemudian ada jammer, ada web service untuk tampilan HTTP linknya, kemudian ada DNS service yang dimana berfungsi untuk sebagai domain name service agar klien bisa mengakses berdasarkan nama dari access point tersebut. Dan di sini bisa dilihat dari sisi tampilan korban pada Windows, mereka akan melihat ada 2 jenis access point, di mana ada yang mempunyai logo terkunci dan ada logo yang tidak terkunci. Di sini kami coba mengakses pastinya logo yang tidak memiliki authentication method atau logo gembok. Kemudian coba diakses. Sini setelah diakses, karena mungkin ada beberapa hal di sini, kami mencoba manual akses untuk secara manual untuk memasuki melalui network gateway-nya, IP network gateway, IP gateway-nya, dimana berupa melalui gateway IP DNS, IP address-nya 192.169.254 dan 100. Nah, melalui .1 kemudian memunculkan captive portalnya, dan melalui ini captive portal tersebut seakan-akan mengindikasikan bahwa access point tersebut rusak,
dan memerlukan firmware upgrade. Di sini ada campuran social engineering di mana seolah-olah korban memaksa korban untuk memasukkan passphrase agar bisa access point tersebut untuk melakukan upgrade, untuk bisa memperbaiki diri sendiri, untuk bisa memperbaiki access point itu sendiri. Sini bisa dilihat firmware upgrade in process. Jika password ini dimasukkan benar, maka akan memunculkan tampilan ini. Dan jika dilihat dari sisi adversary, password tersebut telah terdeteksi dan telah tersimpan di suatu directory. Di sini kami mencoba untuk mengaksesnya. Dan sekiranya password tersebut telah tersimpan ke dalam suatu file log, dan bisa dilihat passwordnya untuk endpoint rel AC ialah 123456778. Selanjutnya di sini ada metode serangan wireless melalui USB Ducky atau keylogger. Dengan memanfaatkan keylogger, di sini kami membuat suatu kode keylogger dengan menggunakan bahasa Golang. Bisa dilihat di sini kodenya. Di sini terdapat function dan di dalamnya terdapat variabel server address yang dimana bisa dimodifikasi menyesuaikan dengan server atau penerima, atau yang dimana di sini adalah Raspberry Pi sebagai server yang dimana akan menerima entry keyboard yang nantinya akan diketik dan akan diterima oleh Raspberry Pi 5. Tuh. Mana di sini ada kode servernya. Sini kami menggunakan untuk servernya kami menggunakan Express.js dengan port 8080, di mana nantinya akan dijadikan sebagai server untuk menerima koneksi yang terhubung ke klien. Di sini disclaimer terlebih dahulu, untuk melakukan serangan keylogger ini kami diharuskan untuk berada dalam suatu jaringan, yaitu yang dimana korban itu harus terhubung ke satu jaringan lokal yang sama. Yang dimana di sini kami masih menggunakan access point rel AC tadi sebagai access point untuk melakukan komunikasi jaringan untuk serangan keylogger ini. Sini bisa dilihat juga terdapat beberapa function untuk ini mana untuk menghilangkan terminal, dan ada function untuk menjalankan atau mengcapture key yang sekiranya diketik oleh atau dari komputer korban. Kemudian di sini kami melakukan compile kode Go ke kode Go tersebut, file kode Go menjadi file executable, yang dimana nantinya akan menyesuaikan dengan format OS dari korban, di mana di sini korban menggunakan OS Windows 10. Maka oleh karena itu sini kami menggunakan command go build untuk mengenerate keylogger executable keylogger.exe, dan dengan menambahkan beberapa variabel di depannya untuk menyesuaikan dengan
target target dari compiling, ya ini dimana menggunakan Go OS-nya Windows, dan Go architecture-nya yaitu dengan menggunakan AMD 64. Kemudian dilanjutkan dengan command yaitu go build -o. Kemudian nama dari output file executable-nya yaitu keylogger.exe, dan file Go-nya yaitu keylogger.go. Dan setelah dikompil, file tersebut dikirim atau dimasukkan ke dalam suatu USB, dan USB tersebut kemudian dijadikan sebagai USB autoran dengan menggunakan aplikasi seperti misalnya USB autoran atau aplikasi-aplikasi yang bisa membuat USB tersebut bisa menjalankan secara otomatis ketika tersambung ke komputer korban. Sini kemudian kami langsung menghidupkan servernya. Setelah file tersebut dimasukkan ke dalam USB dan USB tersebut diubah ke dalam file yaitu USB autoran, sini kemudian kami coba memasukkan USB tersebut ke dalam file korban, dan seketika file tersebut sudah berjalan, dan bisa dilihat dari belakang layar melalui task manager keylogger tersebut sudah berjalan. Di sini kami mencoba melakukan ketik melalui notepad. Dan kemudian coba mengakses laman Facebook dan coba login, melakukan pengetikan login. Memasukkan username dan password, email dan password. Dan kembali lagi ke tampilan adversary. Di sini bisa dilihat banyak sekali history keystroke yang telah tercapture melalui server Express.js tersebut. Baik, untuk metode terakhir yaitu kami melakukan post exploitation atau payload injection dengan menggunakan tools seperti Metasploit framework. Sini pertama kami mengenerate payload dengan menggunakan command msf venom dan menggunakan paket ini mana menggunakan salah satu metode yaitu reverse TCP dengan lhost yaitu IP dari Raspberry Pi itu sendiri, dan portnya port 4444, dan mengenerate executable yang nantinya akan dikirim ke komputer korban. Dan ketika korban itu tidak sengaja atau secara sengaja mengklik file exe tersebut, nantinya akan membuka session ini mana komputer korban akan terhubung ke server atau Raspberry Pi, yang mana nantinya akan membuka session atau koneksi melalui reverse TCP. Membuka koneksi
Selanjutnya memasukkan komen MSF Console untuk membuka Metasploit Framework Console. Kemudian saya memasukkan komen di sini, yaitu use exploit multi-handler atau package untuk melakukan eksploitasi. Sini package-nya berupa exploit multi-handler, kemudian show options untuk melihat, atau option untuk melakukan serangan reverse TCP. Sini kami set payloadnya untuk berdasarkan jenis OS dari korban, yaitu Windows, dan payload ini nantinya akan digunakan sebagai payload untuk melakukan serangan reverse shell melalui koneksi TCP. Kemudian set lhost-nya, di mana lhost di sini adalah localhost, yaitu server dari si Raspberry Pi ini sendiri, atau IP address dari Raspberry Pi ini sendiri. Kemudian set exit on session false. Kalian bisa lihat kembali melalui command show options, optionnya sudah proper, dan selanjutnya masukkan command exploit untuk memulai serangan reverse shell. Dan bisa dilihat di sini untuk Meterpreter terdapat satu session yang terbuka pada IP 192.168.0.101 pada port 51648, di mana port tersebut terbuka akibat shell executable yang telah dijalankan melalui atau dijalankan oleh komputer korban. Sini coba mengakses session itu kembali, dan di sini telah berhasil untuk masuk ke dalam atau bisa melakukan eksploitasi, post exploitation lebih dalam, di mana di sini kami sebagai penyerang bisa melakukan pengeditan misalnya dan lain sebagainya pada sistem komputer korban tersebut. Namun satu hal yang tidak bisa kami lakukan di sini ialah mengelevasi atau menaikkan privilege dari user biasa berdasarkan command get UID tersebut ke administrator melalui command get system. Nah, di sini kami coba untuk melakukan privilege escalation. Pertama kami melakukan backgrounding untuk session yang serangan session reverse shell ini, kemudian melakukan serangan UAC bypass untuk melakukan bypass terhadap UAC ataupun user account control, di mana untuk Windows 10 UAC di sini mengatur privilege, batas privilege yang bisa digunakan oleh seorang pengguna. Sini kami menggunakan tipe bypass UAC yaitu melalui for helper, dan memilih 24 atau list yang ke-24 untuk target Windows dengan arsitektur x64. Kemudian setelah itu
set session atau masukkan session 1 sebagai target dan kemudian melancarkan lagi exploit tersebut. Dan bisa dilihat Metasploit melakukan eksekusi payload ke CMD atau sistem 32 melalui dan melakukan injection melalui file for helper atau executable for helper yang dijalankan pada file Windows tersebut. Kemudian mencoba lagi untuk melihat melalui get UID-nya dan mengeksekusi kembali get system, dan bisa dilihat ketika jalankan get UID itu kembali, server username tersebut berubah menjadi NT authority atau sudah berhasil, artinya mengindikasikan berhasil mendapatkan level akses administrator sistem tersebut. Kemudian bisa dilihat di sini berbagai macam komen bisa digunakan untuk mengakses komputer korban tersebut. Bisa lihat sini, bisa melihat list atau directory atau file-file apa aja yang tersimpan pada suatu hard drive, mengakses hard drive lainnya yang ada pada komputer korban tersebut.